ROI. Kemudian yang terakhir itu adalah conclusion. Ya, yang pertama tentang pengukuran kinerja CSR. Ya, mengapa kinerja CSR itu penting untuk diukur? Karena CSR itu merupakan investasi, ya, yang dananya terkadang itu relatif besar. Ya, nah oleh karena itu program CSR ini perlu monitoring dan dievaluasi kinerjanya. Nah, beberapa program BUMN itu memang ada undang-undangnya tersendiri ya untuk monitoring dan evaluasi ini. Ya, sehingga tidak heran beberapa BUMN itu menghitung berapakah SROI dari berapakah efektivitas dari kegiatan CSR-nya. Kinerja CSR ini bisa dihitung berdasarkan efisiensi dan efektivitasnya. Mungkin kalau mengukur kinerja efisiensi itu relatif lebih mudah ya dibanding mengukur efektivitasnya. Demikian juga kalau di organisasi lain menghitung efisiensi itu memang lebih mudah dibandingkan efektivitas ya. Jadi efisiensi ini menekankan pada kesesuaian biaya yang dikeluarkan. Jadi misalkan perusahaan mempunyai program CSR membangun jembatan, budgetnya itu adalah 800 juta, maka dikatakan efisien sesuai dengan karakteristik yang sudah disepakati ya, itu tidak lebih besar dari 800 ya, atau mendekati 800 ya. Itu dikatakan efisien. Kemudian kalau efektivitas, nah karena efektivitas ini program CSR itu adalah untuk pemangku kepentingan, jadi pemangku kepentingan itu berarti adalah masyarakat, sehingga dampak yang kita hitung itu tidak hanya berupa uang, tetapi kita harus menghitung juga return yang lain, ya. Nah, evaluasi kinerja berdasarkan efektivitas ini ada beberapa BUMN yang mengeluarkan berdasarkan undang-undang ya. Maka karena itu merupakan investasi sehingga diperlukan perhitungan return dari investasi tersebut. Ya, bentuk return yang diperoleh perusahaan dalam aktivitas investasi sosial tidak hanya keuntungan berbentuk nominal yang saya katakan tadi ya, tidak harus uang, tetapi juga yang bersifat sosial ya, yang dapat dirasakan oleh entitas perusahaan pada saat menjalankan berbagai aktivitas perusahaan ya. Ya, oleh karena itu efektivitas untuk mengukur kinerja SROI itu sangat diperlukan karena pemangku kepentingannya itu kan lebih dari satu ya, tidak hanya pemegang saham, tetapi ada masyarakat, ada supplier, ada pemerintah, dan sebagainya. Nah, itu semua harus dihitung berapakah return dari para pemangku kepentingan ini. Kemudian efektivitas CSR ini merupakan analisis keuangan investasi. Biasanya kalau investasi biasa itu disebut dengan return investasi itu mungkin kita sering mendengar ya, yang namanya return on investment. Ya, kalau itu mungkin sudah kita pelajari mulai dari S1, penelitian-penelitian juga ya, S2, S3 itu banyak sekali yang menggunakan return on investment ini. Tetapi kalau berkaitan dengan kesejahteraan bersama, ya, yang saya katakan tadi pemangku kepentingannya itu banyak, maka kita harus menghitung dengan metode yang disebut dengan social return on investment. Sehingga perhitungannya itu harus
berdasarkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itulah kelebihan dari SROI ya. Jadi kalau return on investment mungkin hanya kita secara ekonomi saja mendapatkan angkanya ya. Tetapi kelebihan SROI ini merupakan konsep yang mempunyai penciptaan nilai ya, yang memperhitungkan benefit secara luas dari triple bottom line. Jadi SROI ini kalau dikaitkan dengan keberlanjutan itu sangat sesuai untuk menghitung return-nya ya. Nah, seperti ini kalau digambarkan ya, ini saya mengambil dari artikelnya Carliff ya, tahun 2013. Dia menggambarkan bahwa investor itu mengeluarkan uang untuk sosial, itu dia maksudkan sebagai social investment. Harapannya, social investment itu mempunyai dampak atau mempunyai return terhadap investor itu sendiri yang tadi menanamkan dananya ya atau memberikan dananya, kemudian bisa juga memberikan return kepada masyarakat. Nah, harapannya kalau masyarakat ini mendapatkan manfaat return itu akan kembali ke perusahaan ya. Mungkin bisa meningkatkan kinerja atau keunggulan kompetitif ya. Itu yang digambarkan di sini. Nah, definisi SROI itu banyak. Ini ada beberapa yang saya ambil ya. Intinya bahwa social return on investment itu adalah mengukur suatu proyek investasi ya yang dapat meningkatkan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi benefit dari barang publik itu terutama barang publik ya. Barang publik itu artinya dana yang diperuntukkan untuk publik. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan SROI ini. Nah, intinya beberapa definisi seperti itu ya. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian SROI itu ada dua jenis. Yang pertama itu disebut dengan SROI evaluatif ya. Kalau SROI evaluatif berarti analisis untuk aktivitas yang sudah dilakukan dan berdasarkan actual outcome yang sudah terjadi. Itu kalau evaluatif. Jadi kalau evaluatif berarti program itu sudah dibuat, sudah berjalan, kita ingin melihat berapakah return bagi para pemangku kepentingan. Ya. Nah, itu evaluatif. Nah, sedangkan satunya itu disebut dengan forecast. Forecast ini merupakan analisis yang memprediksi berapa social value yang akan dihasilkan jika aktivitas tersebut sesuai dengan outcome yang diinginkan. Jadi, berarti kalau forecast ini itu programnya belum ada, tetapi akan dilakukan jika hasilnya itu memberikan benefit bagi social value ya, dapat memberikan social value. Nah, forecast itu jauh lebih sulit perhitungannya dibandingkan dengan evaluatif ya. Evaluatif aja kita harus menghitung banyak asumsi dan benchmarking untuk menentukan outcome-nya, untuk menentukan dampaknya. Nah, apalagi kalau forecast. Forecast itu berarti kan belum ada program, sehingga kita harus banyak sekali membuat asumsi-asumsi jika program ini dilakukan. Ya, saya belum pernah menghitung dengan forecast ya, tetapi kalau evaluatif itu pernah saya lakukan beberapa kali. Menurut saya evaluatif aja sudah sulit untuk menentukan angkanya, apalagi kalau forecast ya. Pendekatan SROI ini berfokus pada para pemangku kepentingan. Jadi, kalau kita menghitung suatu program, maka kita harus menentukan materiality dari program itu.
Jadi artinya boundary dari program itu. Jadi jangan sampai kemana-mana ya. Karena kalau kemana-mana nanti angkanya lebih sulit lagi. Sehingga kita harus sudah mematok program ini mempunyai boundary sampai di mana ya untuk para pemangku kepentingannya ini. Karena fokusnya itu di para pemangku kepentingan, maka yang kita boundary-kan itu adalah para pemangku kepentingannya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan ini menggunakan teori of change, ya. Jadi manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan berdasarkan teori perubahan. Jadi kalau masyarakat itu mengalami perubahan, baik positif maupun negatif, maka itu dianggap memberikan manfaat, maka itu kita masukkan sebagai penerima manfaat utama ya. Jadi kita klasifikasikan gitu. Dasarnya itu adalah theory of change ini, sehingga kita harus tahu mana pemangku kepentingan yang mengalami perubahan dan mana yang tidak. Nah, itu dasarnya itu yang untuk menentukan para pemangku kepentingan. Ya. Berikutnya, yang terakhir, pendekatan dari Sroy itu adalah memahami dampak. Ya. Jadi memahami dampak itu adalah berarti perbedaan program kalau dibuat itu bagi organisasi itu apa. Jadi memahami dampak dari program dan membandingkan jika tidak ada program. Jadi dalam menentukan impact ini yang paling sulit ya, karena di situ ada istilah mungkin yang bagi kita sebagai akuntan itu aneh ya. Misalnya ada dead weight, kemudian ada displacement, kemudian ada attribution. Nah, ketiganya itu dipakai di dalam analisis ROI untuk menghitung yang namanya impact, dampak ya. Jadi analisis ROI ini menyediakan metode untuk mempertimbangkan apa yang telah terjadi, ya, itu dead weight, kemudian konsekuensi negatif yang tidak diinginkan atau permindahan manfaat, itu disebut dengan displacement, dan sejauh mana hasil yang didapatkan organisasi dari pihak lain, yaitu attribution. Ada satu lagi yang namanya drop off. Jadi, tapi drop off ini relatif mudah karena drop off itu semacam penyusutan kalau di metode akuntansi ya. Tuh. Nah, inilah impact map. Jadi dampak dari pengukuran kinerja dari efisiensi dan efektivitas ya. Kalau digambarkan input itu adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian ada activity, setelah itu outputnya apa. Nah, kita mengukur efisiensi di sini. Nah, ini relatif mudah pada saat kita mengukur ini ya. Kemudian dari output ini, lebih jauh kita mengukur outcome atau dampak lebih jauh namanya impact ya. Jadi ada outcome dan impact. Jadi outcome ini semacam dampak jangka menengah, kemudian impact atau kalau di sektor publik itu benefit ya. Itu manfaat untuk dampak untuk jangka panjang. Jadi ada initial impact, ada intermediate, ada long term impact ke benefit. Nah, di sini untuk mengukur kinerja efektivitas dengan menggunakan SROI, kita harus memperhitungkan dead weight ini, kemudian displacement, drop off, sama attribution. Kurang satu saya ini. Ya, itu ya. Nah, ini nanti saya jelaskan satu persatu. Monggo yang nanti lebih tahu, mau menambahkan silakan ya. Bisa atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, nah tahapan SROI ini ada 6. Ya, ini yang selalu dilakukan oleh konsultan biasanya yang menghitung SROI ya. Yang pertama itu adalah menetapkan ruang lingkup dan identifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua itu adalah impact map. Jadi impact map ini
peta dampak, nanti kita harus mengklasifikasikan di setiap pemangku kepentingan itu inputnya, outputnya, dan outcome. Ya. Kemudian mengukur dan menilai outcome, ini tahapan yang mungkin relatif sulit dengan ini ya, perhitungan dampak atau outcome, karena kita berusaha untuk mengkuantifikasikan atau menguangkan hal-hal yang rasanya itu tidak mungkin. Misalnya gotong royong, kemudian mau menguangkannya gimana? Kadang kan susah ya. Nah, itulah yang keunikan SROI ini. Setelah itu kita menghitung SROI dan yang terakhir itu kita membuat laporan. Ya, saya masuk yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini menetapkan cakupan dan identifikasi pemangku kepentingan. Ya. Apa yang kita lakukan di tahap yang pertama ini? Yang pertama ini kita harus tahu dulu ada dua hal yang perlu kita lakukan ya. Satu itu menentukan skopnya atau program yang akan kita hitung. Yang kedua itu mengidentifikasi para pemangku kepentingan atau beneficiary namanya, penerima manfaat ya. Nah, di sini untuk menentukan cakupan program, kita melakukan checklist atau preliminary analysis. Jadi analisis awal ya untuk checklist, melakukan checklist misalkan begini, program ini apa namanya, tujuannya untuk apa, letaknya di mana, berapa dananya dan sebagainya. Itu adalah di scope ini. Nah, scope yang mana kita yang mau hitung ini? Ya. Kemudian menghitung analisis, bukan menghitung, menganalisis dampaknya untuk masing-masing checklist tadi. Baru dianalisis ya di sini ya, menentukan skopnya itu. Jadi misalkan kita menghitung program pembuatan jembatan. Nah, berarti itu adalah skopnya yang dilakukan oleh BUMN X misalnya. Nah, itu kita tentukan program itu, kita akan berkonsultasi dengan pemberi program dengan data-data sekunder ya, laporan keuangan mereka, laporan sustainability report-nya, kemudian konsultasi atau mereview pemberi program. Nah, itu ada di menentukan skop ini. Jadi, kenapa kok program ini dibuat? Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan ini memudahkan kita untuk nanti menghitung atau menganalisis dampak. Ya. Nah, dalam hal mengidentifikasi pemangku kepentingan, maka kita harus membuat daftar ini di seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program itu. Nah, inilah pentingnya boundary di sini. Jadi jangan sampai terlalu luas ya. Sampai di mana misalnya jembatan, pembangunan jembatan tadi untuk desa A dan desa B. Maka pemangku kepentingan desa A itu sampai RW berapa, desa B itu sampai RW berapa. Kalau kedua-duanya itu memang menikmati jembatan itu tadi ya. Nah, itu kita list dulu. Kita list, kemudian siapa-siapa yang sebagai pemangku kepentingan dimasukkan semua, ketua RW-nya kayak penduduk penduduk RW atau warga RW, kemudian misalnya pemerintah, misalnya di situ ada pemerintah daerah misalnya loh ya. Kemudian tenaga kerja yang harus melewati jembatan itu. Nah, itu semua kita list ya, kita list dengan berkaitan dengan program itu. Setelah itu memilih key stakeholder utama ya, yang menerima manfaat. Yang mudah itu gunakanlah teori of change ya. Jadi teori perubahan. Kalau para pemangku kepentingan ini mengalami perubahan dengan adanya program itu, maka harus dimasukkan. Misalnya ya, pembangunan jembatan A tadi sama jembatan jembatan A dari desa A ke desa B. Nah, tadinya desa A ini kalau mau ke desa B sebelum ada jembatan itu harus muter.
Tapi sekarang dia ngelewati itu cuma 10 menit, tadinya 1 jam. Nah, itu adalah para pemangku kepentingan yang menerima perubahan. Ya, konsepnya memang theory of change ini. Kemudian setelah itu menetapkan populasi dan sampel untuk survei lapangan. Kita hitung populasi di desa A berapa, di desa B berapa. Setelah itu kita hitung sampelnya. Jadi jangan semua ya, kalau semua nanti takes time dan banyak biaya yang keluar. Kita sampel aja, kayak penelitian gitu kan. Kalau sampelnya itu ada seluruh perusahaan BI, kita kan menentukan populasinya, kita menentukan sampel dengan kriteria yang diperlukan. Itu ya. Nah, itu langkah awal kalau kita menghitung SROI suatu program. Kalau misalnya kita sebagai akademisi atau sebagai dosen ya, punya bimbingan ingin menghitung SROI, nggak apa-apa. Itu adalah case study ya. Cuman yang memang mungkin untuk level S2 kali ya, itu S2 dan S3 itu bisa menghitung SROI untuk program apa gitu ya. Tuh. Selanjutnya di tahap kedua, ya ini tahap pertama tadi Mas Ian. Jadi pemangku kepentingan ini kita masukkan ini pemberi programnya siapa, warga RW 1, warga RW 4, RW PKK RW 1, ya, semuanya pokok kita masukkan ya. Karang Taruna RW 1, Dinas Pekerjaan Umum karena di situ dekat ya. Kemudian pemerintah daerah. Apakah mengalami perubahan untuk para pemangku kepentingan ini? Semuanya positif. Berarti yang kita list ini semua, misalnya ya, ternyata mereka mengalami perubahan, maka itu masuk di dalam pemangku kepentingan. Ya. Stakeholder apakah tetap diikut sertakan dalam program? Diikut sertakan karena mereka semua mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, langsung kita out aja, biar tidak terlalu banyak ya. Metode keterlibatannya apa? Memanage program, pemberi program itu memanage ya. Kemudian warga RW 1 dan seterusnya itu mereka senang, kemudian PKK RW 1 itu juga memanage. Kemudian ini kita tuliskan semua metode keterlibatannya itu apa. Ya. Nah, itu kita list masing-masing ya. Kita list masing-masing. Kemudian di tahap 2, setelah kita melis beberapa para pemangku kepentingan tadi, maka yang langkah berikutnya itu adalah impact map. Jadi kita memetakan dampak. Nah, ini sebenarnya ada bentuk petanya sebenarnya ya. Cuman tadi malam kok saya nggak sempat menggambarkan petanya. Jadi nanti petanya itu semacam menentukan materiality di laporan sustainability report. Ya semacam itulah ya. Mana yang material bagi program itu, pemangku kepentingan apa, pemangku kepentingan yang ya itu. Jadi impact map ini misalnya program misal ini. Tadi jembatan, sekarang pengairan air. Aktivitas, karena ada pengairan air, ada aktivitas lain dari program ini, yaitu menanam tanaman hias, misalnya ya. Penanaman tanaman hias ini ternyata bisa dijual. Maka pemasukan bagi warga RW 4. Nah, berarti ini kan mengalami perubahan ya. Tadinya nggak punya pemasukan, sekarang punya pemasukan. Nah, bagaimana monetisasinya, menguangkannya? Kita menggunakan surrogate pricing. Jadi kita estimasi aja penjualan berapa, nanti kita kalikan berapa yang terjual. Ya, itu bagi RW 4 dan RW 1. Berikutnya, karena tanamannya itu misalnya ya, ini tanamannya itu bagus-bagus ya, sehingga banyak yang warga yang mengunjungi tanaman hias itu. Ya, akhirnya mereka itu tidak beli, tetapi hanya melihat-lihat, cuman untuk masuknya membayar misalnya ya, maka meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini kita hitung sebagai impact, ya.
konsep dasar monetisasinya itu adalah marginal benefit. Jadi sebelumnya nggak dapat, sekarang dapat. Nah, itu adalah kita uangkan. Kemudian tanaman hias ini lebih dikenal melalui media sebagai wisata. Nah, sekarang ada wartawan nih yang meliput, ya, meliput program itu sehingga dikenal luas. Ya. Nah, itu merupakan impact juga. Bagaimanakah kita surrogate pricing-nya? Ya, kita harus berdiskusi kalau ini ya. Kemudian meningkatkan manfaat lingkungan. Ya, jadi manfaat lingkungannya lebih asri. Kemudian mungkin kalau emisi karbonnya bisa kita hitung ya kita hitung. Nah, itu environmental costing. Jadi ini dari sudut ekonomi, kemudian ini dari sudut lingkungan. Saya lupa memasukkan lagi dari sudut sosial, yaitu adanya gotong royong atau kerjasama di antara RW itu tadi. Nah, itu adalah dari sudut sosial. Nah, itulah kelebihan perhitungan SROI. Jadi menghitung ekonomi, menghitung lingkungan, dan menghitung sosial. Tuh ya. Tuh. Kemudian yang tahap 3 itu adalah mengukur dan menilai outcome. Tahap 3 ini kita masukkan semua tadi ya, semua dampaknya, kemudian kita menentukan indikator. Jadi ini outcome, kemudian indikatornya apa, nilai manfaat, katakanlah program tadi itu didirikan tahun 2019 ya, maka kita menghitung 2019, 2020, dan 2021. Kita hitung, liputan program membuat nama perusahaan lebih dikenal secara luas. Jadi pemberi program tadi, dia dapat pencitraan. Ya. Kemudian indikatornya apa? Public relation value, advertisement value pada liputan media. Ya, ya ini ya. Kemudian berapa nilainya? Nah ini kita estimasi. Ini kita beri nilai, kita beri nilai, kita beri nilai. Inilah yang sulit ya, yang menentukan nilai ini karena kita harus melakukan benchmarking, kita harus melihat-lihat penelitian orang lain, kemudian apa yang bisa punya kasus yang sama, sehingga kita bisa menguangkan. Kemudian manfaat lingkungan harga tanah menjadi naik. Nah, berapa naiknya? Nah, itu adalah kita hitung. Ternyata semakin lama semakin naik kan, kalau tanah. Ya. Jadi sebelumnya 100, sekarang menjadi 200, maka impact-nya itu adalah 100 itu tadi, selisihnya. Ya. Kemudian yang berikutnya dari sudut sosial itu adalah peningkatan gotong royong masyarakat di RW 1. Berapa kali jumlah kegiatan gotong royong ini? Misalnya gotong royong membersihkan sampah. Nah, itu kan harusnya diserahkan ke orang lain mengeluarkan biaya kan? Karena gotong royong sendiri, maka kita hitung berapa penghematan karena dilakukan sendiri. Ya, itu ya. Setelah itu meningkatnya pendapatan. Di situ karena banyak tadi tanaman hias tadi banyak apa itu warga lain yang datang atau apa itu turis lokal, maka orang berjualan. Tadinya tidak berjualan, sekarang berjualan. Sehingga ada peningkatan pendapatan 5 orang pelaku usaha misalnya. Ya. Maka kita uangkan 19, 20, 21. Ya. Setelah itu yang keempat, nah ini adalah langkah yang paling sulit karena kita harus mengestimasi ya, mengestimasi beberapa hal yang rasanya tidak mungkin, tapi kita estimasi berapakah nilai dari masing-masing outcomes ini. Ya. Ya, yang pertama disebut dengan dead wage. Dead wage ini adalah mengukur sejumlah outcome yang akan terjadi meskipun aktivitas atau program itu tidak terjadi. Jadi, misalnya
tadi apa itu untuk pengairan air tadi ya. Berapakah kalau outcome itu terjadi jika program itu tidak ada? Nah, itu perhitungannya kita konversi dalam bentuk prosentase. Kemudian kita kurangkan di outcome. Ya, semakin tinggi dead weight, maka outcome-nya semakin turun. Ya, sehingga kalau program itu sangat bermanfaat, maka bobot matinya ini kita buat kecil. Ya, contohnya ini ya, perhitungan dead weight ya. Program perusahaan membangun jembatan dan program ini merupakan program pemerintah. Ya, ya. Sebentar ya, hujan deres. Ya, maaf, saya lanjutkan. Jadi, kemudian diperoleh informasi dari pemangku kepentingan bahwa program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2%, lebih baik dari program pemerintah. Jadi memang tadinya satu jembatan ini merupakan program pemerintah, tetapi pemerintahnya belum membangun, keduluan oleh CSR-nya perusahaan. Ya, ternyata kalau dibangun oleh perusahaan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2% lebih baik dibandingkan program pemerintah. Jadi diasumsikan benchmarkingnya 100%, maka kenaikan ekonomi 102%. Ya, maka estimasi dead weight-nya itu adalah 100 dikurangi 100, 2%. Ya, ini kebetulan sama dengan pertumbuhan ekonomi ya, tapi kadang itu tidak sama. Hasil ini merupakan estimasi outcome yang akan terjadi jika pemerintah tidak mempunyai program pembangunan jembatan, jadi murni programnya perusahaan yang melakukan CSR tadi, maka dead weight-nya itu adalah 0. Karena dengan demikian, outcome-nya itu sangat besar untuk pemangku kepentingan. Karena sebelumnya tidak ada ya. Sehingga kita asumsikan tidak ada program pemerintah, berarti dead weight-nya adalah 0. Setelah itu ada yang namanya displacement ya. Displacement ini adalah komponen lain dari dampak dan merupakan penilaian tentang seberapa banyak outcome menggantikan outcome yang lain. Merupakan efek substitusi. Ya. Displacement ini tidak selalu diterapkan dalam analisis ROI, tetapi perlu diperhatikan. Ya, efek substitusi ini bisa negatif, bisa positif ya. Misalnya ini saya berikan contoh ya, perbaikan jalan. Sebelumnya itu rusak sehingga terjadi banyak kecelakaan. Ya, dengan adanya jalan ini sudah mulus, maka tingkat kecelakaan itu turun 20%. Ya, di sekitar jalan tersebut. Ya, berarti untuk menguangkannya kita harus menghitung berapa kalau terjadi kecelakaan itu biaya ke rumah sakit, ya, biaya ke dokter atau apalah ya. Nah, itu kita uangkan. Namun karena jalan itu menjadi mulus, nah ini displacement. Seringkali dipakai oleh para pemuda masyarakat sebelah, jadi bukan warga di situ ya, masyarakat sebelah untuk kebut-kebutan. Nah, ini adalah displacement negatif. Sehingga harus dikurangkan dari outcome itu. Ya. Ya, jadi ini mengganggu masyarakat di sekitar jalan itu, maka displacement perlu dikurangkan dalam outcome. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah atribusi, attribution. Atribusi merupakan penilaian outcome yang diperoleh dari pihak lain. Berapakah nilai outcome itu? Attribution berupa persentase yang nantinya dikurangkan dalam outcome. Attribution merupakan bagian dari dead weight, sehingga akan diperoleh
informasi yang lebih baik. Misalnya ya ini ya, saya mencontohkan program X membangun jembatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini juga dipicu oleh hal lain, yaitu karena di situ ada koperasi desa. Ya, yang diperkirakan kontribusinya 10%. Maka outcome itu harus dikurangkan 10%-nya ini. Ya, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah drop off. Drop off ini mengakui bahwa manfaat yang diperoleh oleh para pemangku kepentingan itu tidak akan bertahan lama. Jadi konsep penyusutan sebenarnya ya. Jadi pada tahun-tahun mendatang outcome ini akan semakin berkurang. Kalaupun sama, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian, atribusi akan menjadi lebih rendah. Drop off diperhitungkan jika outcome mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, drop off ini dihitung dengan mengurangi prosentase tetap dari sisa outcome setiap tahunnya. Ya, jadi kalau program itu tidak mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, maka kita tidak perlu menghitung drop off. Ya, dilihat aja programnya apa, apakah berumur jangka panjang, bersifat jangka panjang atau tidak. Ya, misalnya suatu program mempunyai outcome sebesar 200 yang diperkirakan bertahan 4 tahun. Tetapi setiap tahunnya mengalami drop off 10%. Ya. Pada tahun pertama outcome 200 dikurangi tahun kedua outcome menjadi 180. Jadi 10% kali 200 ya. 200 dikurangi 10% kali 200. Di tahun ketiga itu adalah 162, dari 180 dikurangi 10% dan seterusnya. Itulah hitungan drop off. Ya, itu ya. Nah, itulah untuk langkah keempat. Langkah keempat ini membutuhkan waktu dan energi yang lumayan ya. Karena kita harus berusaha untuk menguangkan hal-hal yang sifatnya itu kualitatif. Ya, harus menjadi moneter. Karena supaya bisa dihitung berapakah benefit yang didapatkan dari program itu. Ya. Kemudian, nah kalau digambarkan seperti ini nih salah satu contoh aja ya, total nilai dampak 2019 sekian, 2020, 2021. Nah, ini kita dapatkan dari tahap 1 sampai 3 tadi ya. Jadi mengukur, kemudian indikatornya apa? Indikatornya ini tadi diproksi dengan keuangan, jadi ketemu kalau dijumlahkan sekian. Dead weight-nya diperkirakan 1%, attribution 2%, drop off-nya itu diperkirakan 0% karena memang tidak ada penyusutan atau kalaupun jangka panjang tapi tidak ada penyusutannya ya, dianggap 0%, drop off-nya itu displacement-nya itu 0% karena itu satu-satunya program ya. Program itu tidak menggantikan program yang lain maksudnya gitu ya. Setelah ini kemudian present value rate. Nah, rate di 3,5% di sini itu adalah rate tentang diskonto sosial. Kalau yang ada di Indonesia itu sekitar 3 sampai 3,5%. Itu setiap tahun berubah. Biasanya kita lihat, kita cari berapakah sosial diskon untuk Indonesia. Nah, biasanya ini kebetulan pakai 3,5%. Kita kalikan ya, ketemu present value dari benefit sekian. Ya. Kemudian setelah itu menghitung rasio yang ke tahap yang kelima. Tahap kelima ini menghitung rasio yang berasal dari present value benefit ini yang itu tadi ya, yang kita hitung dengan cara tahap 1 sampai 4 itu, kemudian dibagi dengan present value of investment. Jadi misalnya programnya 450 juta di present value kan di tahun 2019 itu, kemudian kita bagi. Ya, kalau ketemu SROI 2,25, jadi nilai SROI itu akan lebih baik jika lebih besar dari 1. Ya, maka setiap 1 rupiah
investasi memberikan benefit ekonomi, sosial, dan lingkungan sebesar 2,25. Ya, itulah perhitungan manfaat dari SROI. Ya, hasilnya itu adalah rasio. Nah, sekarang saya mungkin slide terakhir ini ya. Tahap ke-6 itu membuat laporan. Jadi membuat laporan, kalau kita sebagai konsultan, maka perlu membuat laporan yang berkaitan dengan hasil survei kita tadi itu. Ya. Kesimpulan, jadi penutupnya, itu adalah SROI merupakan ukuran yang holistik ya, mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian SROI ini mengukur dampak sosial yang mengkombinasikan CBA. Nah, dulu yang terkenal itu adalah CBA ini, cost benefit analysis. Ya, hampir sama sebenarnya ya. Cuman CBA ini apa itu lebih sederhana dibandingkan dengan SROI. Ya. Kemudian SROI itu melibatkan stakeholders ya, kemudian project improvement dan menggunakan proksi keuangan. Nah, itulah kelebihan SROI ya. Jadi kita itu harus menghitung apa itu aktivitas sosial dan lingkungan ya. Ada beberapa program yang sosialnya itu lebih besar dibandingkan lingkungan. Tapi ada juga program yang lingkungannya, manfaat lingkungannya itu lebih besar dari sosial. Ya, itu ada seperti itu, tergantung programnya ya. Nah, apa kelemahan dari SROI? Itu adalah sulit untuk memonetisasi dampak. Karena dampaknya itu tadi harus kita hitung satu persatu ya. Kemudian belum lagi kita memperhitungkan dead wage, attribution, drop off, dan displacement tadi. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hal ini. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, terima kasih Bu Erwin. Ya, silakan Bapak Ibu, Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan bisa langsung. ya silakan kalau ada yang mau tanya. Ini ada. Saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Silakan Pak Mas Erwin. Leonard, Pak, Ya, mana izin Bu. wajahnya? Iya, sebentar wajahnya. Ya, Oke Bu. ya, monggo Pak. Ya, jadi apa kan tadi SROI itu kalau bisa lebih dari satu ya untuk Ya, pengukuran betul. akhirnya itu Mm-mm. di akhir di ujungnya. Nah, pertanyaan Ya, saya bisa nggak pada saat kita mengukur SROI kita kira-kira bisa menentukan dulu berapa nilai SROI yang mau diharapkan. oh, Misalnya lebih ya. dari satu. Misalnya begini Bu, Mm-mm. misalnya suatu perusahaan ingin bangun tujuannya menciptakan kemandirian di desa untuk energinya ya. Jadi desa yang Ya. mandiri energi dengan Mm-mm. potensi-potensi yang ada di desa itu misalnya dari mikrohidro, dari Ya. biogas dari kotoran sapi dan lain-lain. Ada suatu CSR perusahaan, entah BUMN atau swasta, itu membangun fasilitas pembangkit listrik berbasis air gitu ya, Mm-mm. energi Mm-mm. baru terbarukan atau biogas atau apapun yang potensinya tersedia di desa tersebut. Mm-mm. Kadang-kadang kan di desa itu kan remote area ya, jauh dari jaringan listrik PLN, Ya. sehingga bisa membantu untuk tujuannya untuk meningkatkan elektrifikasi di pedesaan Mm-mm. tersebut. Kedua, Mm-mm. bisa meningkatkan ekonomi Mm-mm. misalnya dengan adanya listrik ya berbasis Mm-mm. energi baru Mm-mm. terbarukan bisa meningkatkan ekonomi misalnya untuk kalau di situ di desa tersebut lahan pertanian luas bisa untuk Mm-mm. dimanfaatkan listriknya itu dari pembangkit kecil itu mikrohidro itu misalnya untuk pengering padi yang selama ini dilakukan secara manual dijemur di halaman sekarang bisa eh, dilakukan dengan dryer dan itu bisa satu cepat waktunya kedua juga aman ketiga juga bisa meningkatkan volume volume pengering gabahnya itu loh bisa dikeringkan gabah itu dengan waktu cepat volumenya juga bisa banyak ketimbang dia secara manual. Nah kira-kira kalau itu sudah terpetakan dengan baik kan bisa ditentukan kira-kira SROI itu ke arah lebih lebih dari satu atau satu setengah atau dua itu gimana Ya. tanggapan Ibu? Kalau melihat programnya itu sangat bermanfaat ya Pak ya. Itu kayaknya lebih mudah dihitung daripada kalau Iya, apa itu manfaatnya itu sedikit yang kita cari-cari. Kayaknya pasti itu lebih lebih dari satu. Cuma
saya nggak bisa memperkirakan, oh pasti lebih dari 4, nggak bisa. Yang jelas itu lebih dari 1, artinya memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat sekitar. Kalau dilihat dari program itu sudah kelihatan, Pak. Cuman kalau baru forecast, ini juga ada pertanyaan tentang future value ya. Future value itu terutama kalau forecast. Nah, forecast itu berarti kita harus menghitung, memfuturekan untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu untuk jawaban saya, Pak Leonard. Jadi, kalau dilihat dari program itu, kayaknya sangat bermanfaat dan perhitungannya kelihatannya pasti lebih dari 1 itu, Pak. Ya. Dan itu dilakukan secara forecast, SROI-nya atau aktual? Oh enggak, ini programnya sudah dilakukan apa enggak? Sudah dilakukan dan akan direplikasi di beberapa tempat. Sudah berapa tahun yang pertama ini? Yang pertama, kami sudah melakukan itu sejak 2013, Bu ya, sampai sekarang masih. Cuman kesulitannya adalah kalau di lapangan itu kesulitannya di masyarakat, pertama di exit strategi kami. Jadi kemandirian mereka, SDM mereka, kompetensi mereka dalam memaintain peralatan itu. Sosialnya ya itu ya. Iya, itu. Dari sisi ongkos juga, kalau ketika membangun pembangkit listrik yang di daerah-daerah remote area itu memang mahal ongkosnya. Karena infrastrukturnya terbatas, transportasinya juga sangat jauh segala macam. Tapi itu bisa diprediksi dari RAB kami. Itu bisa dari termasuk hasil panenan mereka dengan potensi sumber daya pertanian mereka itu ketahuan berapa dari ininya. Berapa sebulan kan kita bisa kerjasama sama BUMDes, sama desa setempat, sama kepala desa, itu ada datanya. Jadi kira-kira itu memang gitu ya. membantu secara memudahkan perhitungan sih ada. Iya, Gitu. itu kayak apalagi 2013 ya, pasti gede itu Pak, SROI-nya Pak. Jadi angkanya kan banyak yang didapatkan. Iya. Semakin sedikit waktu yang kita hitung, itu SROI-nya semakin kecil. Jadi misalnya Iya. kayak contoh saya tadi cuma 3 tahun ya. Nah itu pasti SROI-nya ya sekitar 1, 2 ya. Tetapi kalau sudah lama, misalnya lebih dari 5 tahun, itu SROI-nya mesti besar. Ya, cuman Iya. pertimbangannya ada juga biaya-biaya yang keluar itu tadi, yang harus Betul. dikurangkan di outcome. Gitu Pak. Kalau itu masalahnya Ya. itu Bu, di kelembagaan desanya itu yang problem tuh. Tantangannya itu. Oh, Di kenapa Pak? stakeholder-nya itu. Lembaganya Jadi kita kan agak membuat susah. mengurus lah ya semacam manajemen ya, manajemen untuk memaintain peralatan atau powerhouse kita gitu. Apa nggak Mesin-mesin bisa kerjasama dengan Pak RW-nya ya Pak ya? kerjasama dengan desa, dengan Oh, BUMDes kerjasama. tapi tetap nggak bisa, Ya nggak cuman jalan. bukan jalan, cuman kadang-kadang kita sudah exit nih, mereka tetap minta proposal bantuan untuk misalnya Oh, untuk reparasi ya, hal kecil betul. itu ke kami juga. Mereka Ya, padahal kami udah bikin iuran-iuran gitu dari itu kan bisa ya, ya, ya. mengaliri sekitar 50 KK ya. Mm-mm. 50 kepala Ya, keluarga. Nah itu kan pakai iuran aja, saya bilang ya, ya betul. 10.000 atau 20.000 per bulan untuk maintain, biaya maintain Ya. Ya, sama biaya itulah kelemahan mengoperasikan. dari ini memang Pak. Kelemahan CSR itu seperti itu. Jadi kalau masyarakat itu selalu diberi, tidak dilibatkan secara untuk mendapatkan uang, tidak bisa menghasilkan toh Pak, Apanya Bu? program itu. Itu mau kalau kalau untuk dijual ke PLN listriknya tanggung Bu, karena kita main di bawah 20.000 watt lah, maksimal 20.000 watt Oh, kapasitas iya. listriknya, 20.000 sampai 30.000 itu Mm-mm. udah maksimum. Kalau mau dijual ke PLN terlalu jauh dan nggak visible secara ekonomis. Itu minimal harus Ya. 100 kW, 10 kW. Kalau kami rata-rata main di 2 kW, 3 kW, kWh Oh, seperti iya. itu. Jadi Hmm, 10 kW lah mentok tuh iya kalau itu. susahnya gitu sih. ah. Kalau Tapi memang itu untuk support apa listrik desa lumayan. iya, ya Untuk pasti itu pengering manfaatnya gabah sih besar itu. lumayan itu. Heeh, kalau dihitung SROI-nya Lumayan. besar itu Pak. Karena Iya, kalau iya. ya misalkan kan itu program dari pemerintahnya sebelumnya ada. Berniat nggak? Belum ada Bu. Ber- Belum di waktu itu mereka kalau untuk dana desa fokusnya ke infrastruktur dasar Bu, seperti oh gitu ya. irigasi, jalan desa itu, jembatan desa,
Tapi kalau Oh, kayak bukan tambahan untuk itu kayak ya. ya kalau Ya, listrik ya, sih ya. mereka sebenarnya mengharapkan dari PLN tetap, cuman kan lama prosesnya. Ya, betul, Jadi waktu betul. itu inisiatif Ya, dari ada NGO di Bandung datang ke kami, ya udah kita bikinin. jangan-jangan karena dimanfaatkan NGO-nya, Pak. Enggak, kalau NGO-nya Enggak ya? NGO-nya kan bareng sama kami juga kerjanya. Dia Oh, gitu. NGO-nya itu fungsinya untuk apa? eh, Membuat kelembagaan desa, mengorganisir Iya. tokoh masyarakat gitu, Hmm. Ya, pasti itu besar itu melatih kalau sama dihitung. sekaligus melatih. Iya. Mm. Cuman saya nggak tahu ya gimana caranya supaya mereka itu bisa mandiri. Memang banyak beberapa hal kasus seperti itu karena mereka mengharapkan dana CSR itu. Iya betul. Biasanya gitu. Iya, Mereka ada itu agak kelemahan. bergantungan dengan Itu bantuan sih. iya, dampak negatifnya itu memang. Ya, Begitu gitu mungkin juga Pak. yang biogas. Mereka mau Tapi ikutan saya biogas juga. Iya, nggak bisa membantu kalau gimana caranya supaya iya, orang-orang iya, ini iya. mau mandiri gitu. Mungkin dengan ya agak susah sih itu. Ya. Tadi tujuannya Iya. padahal supaya mandiri ya Pak ya. Ya, mandiri secara energi sama ini Bu, ekonomi. Ekonomi desanya Iya. jalan, Hmm. mempercepat waktu Me- pengeringan gabah gitu. Iya. Terus untuk Ya. ketiga Mm-mm. untuk penerangan dasar Iya. kan, perangi desanya Hmm. gitu. Ya, itu besar itu kalau dihitung itu. Ya, lumayan investasi kita bisa 1 M itu. Iya, nggak maksud saya kalau dihitung Hmm. seroinya kan besar. Belum pernah Waktu itu dihitung kami ya Pak? belum dapat ilmu SROI ini, Bu. Oh, Nggak dapat. iya. Jadi kita ya, dapat dampak kita itu hanya kita menulisnya sudah jalan, apa mesinnya bagus, kita pantau selama Mm-mm. 6 bulan setelah dibangun kontraktor, running well gitu aja. Terus ada Iya. aktivitas pengeringan gabah, foto-foto hanya kita kita waktu itu belum ada kewajiban untuk bikin SROI. Sekarang disuruh ngitung ya? Iya. Iya. Ya, beberapa di Kementerian Lingkungan juga beberapa disuruh ngitung SROI ini. Ya, mungkin Itu kan itu juga Pak saya ya. juga Jadi yang jelas itu besar dipotong. itu. Iya, ya, baik, 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 Bu. Ya. Prof, makasih. Ya, nanti bisa apa itu misalnya kalau pas itu WA aja Pak. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu ya. Baik, Misalnya pas Prof, menghitung makasih. gitu. Gitu ya. Iya, baik, Ya, Prof. ya Ntar siap lewat Mbak Pak. Amel aja. Ya, Ya, makasih. terus siapa ini? Mompo Oktaria Tambunan. Ya, silakan Ibu. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Ya, jadi dalam halo, suaranya saya kok nggak dengar ya? halo, Lah, baru dengar. Ya, silakan Mbak. terima kasih. Jadi dalam slow ini kan kita harus mencari satu persatu ya Bu dampak dari setiap hal yang kita Betul. investasi. Mm-mm. Nah, dan pain point dari cara mencari dampak ini atau hal yang paling sulit dari perhitungan slow ini adalah mencari financial proxy-nya Bu dari Ya, betul. tersebut. Mm-mm. Nah, apakah ada Bu metode khusus untuk menentukan financial proxy-nya dari setiap dampak-dampak tersebut? Jadi kita bisa dengan mudah menemukan cara untuk memonetisasi hal tersebut gitu. Terus Ya, yang saya ya panggilannya siapa? Mbak Mompo saja Bu Mompo. Kerja di mana, Bu Mompo? di BRI. Oh, di BRI ya? Oh, kayaknya ingat saya. BRI Jakarta. Iya betul kantor pusat. Heeh. Ya, memang kayaknya yang menghitung itu perlu latihan, Mbak Mompo. Sehingga harus seringkali menghitung begitu loh. Karena setiap dampak nggak ada patokannya. Cuman kita bisa menggunakan benchmarking. Cuman untuk setiap program kan berbeda. Ya, hasilnya itu pasti berbeda untuk setiap program itu. Sehingga kita tidak bisa membuat standar yang pasti untuk semua kegiatan. Misalnya sama-sama membangun jembatan, itu nggak bisa. Jembatan di desa A sama di desa X yang jauh. Biayanya sama misalnya. Belum tentu dampaknya itu sama. Sehingga proksi keuangannya agak tidak ada patokan memang. Cuma gini aja, yang penting itu adalah bahwa pemangku kepentingan itu mengalami perubahan. Itu aja sih. Ya, kalau dia tadinya itu mendapatkan 100 dengan adanya jembatan itu mendapatkan 200, nah itu yang kita hitung. Ya, bahkan
dari sudut lingkungan aja kita bisa menghitung misalnya ya. Tadinya lewat jembatan, tidak ada jembatan itu harus muter yang seperti saya katakan tadi, harus lewat 1 jam membutuhkan bensin 2 liter misalnya. Nah, dengan adanya jembatan ini, dia cuma butuh 1/4 liter. Berarti berapa yang dihemat? Dari situ dihitung. Jadi 3/4 liter hematnya. Kita kalikan berapa harga bensinnya. Kemudian kita hitung juga misalnya dari sudut dampak lingkungan, berapa emisi karbon yang dihemat. Nah, 1 liter itu berapa penghematannya. Gitu. Ya, gitu, Mbak Mumpung. Ya, ada Baik, yang mau ditanyakan lagi? iya, berarti dari kayak sisi penghematannya seperti itu ya Bu ya. Ya, saving ya, Baik, Bu. penghematannya yang lebih banyak. Penghematan, peningkatan, nah itu masuk di impact. Tapi intinya ya mengalami perubahan dulu tadi ya. Jadi kita mapping yang mengalami perubahan, nah itu aja yang ditanya itu Pak orang gitu. Baik, Bu. Itu ya. Saya ada Ya. pertanyaan lagi Bu untuk yang persentase deadweight attribution Oh dan iya. itu. Ya Jadi itu apakah kita perkiraan juga sih. harus Iya. menggunakan Memang agak persen susah. juga? Ya, Betul. ya. Itu agak susah memang. Biasanya kita buat kecil supaya outcome-nya itu besar. Ya, biasanya ya kita buat antara 2 sampai 10%. Kita kira-kira aja. Nah, hanya pertumbuhan ekonomi dengan adanya itu 2%, ya udah 2% kita pakai gitu. Perkiraan aja itu. Berarti seperti contohnya kayak kontribusi pihak lain terhadap dampak ini berapa persen kita Iya, tidak bisa tahu juga ya Bu ya secara pasti. Itu berarti secara pasti nggak bisa. Jadi perkiraan aja, nggak apa-apa. hmm, Yang penting kita tahu nilai outcome-nya itu. tapi Ya, apakah menjadikan hasil SROI ini tuh menjadi akurat. ya akurat Nah, bisa saya rasa dipercaya lah kalau ya Bu. karena SROI itu banyak estimasi ya, ya apalagi kalau sosial kan susah toh. Misalnya kayak gotong royong tadi, berapa kali jumlah gotong royong itu semuanya kan based on estimasi. Ya memang kelemahan SROI itu ada di kalau di istilah akuntansinya namanya yang indirect cost, biaya tak langsung itu. Biaya tak langsung ini dibebankan oleh dibebankan ke banyak orang. Nah, alokasinya ini berapa? Ini itu juga perlu dihitung sebenarnya. Cuman dalam praktek kan sulit untuk menghitung seperti itu. Sehingga kita mengestimasi asal tidak, makanya di dalam prinsip dari SROI itu adalah yang namanya over the claim. Kita tidak terlalu mengklaim terlalu tinggi. Ya kira-kira aja. Nggak apa-apa, itu sudah memberikan gambaran bahwa SROI itu sifatnya positif. Gitu aja. Gitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ya, sama-sama. Yang lain siapa? Saya Bu, Karmel, iya monggo Bu, Karmel. ya, Ya, makasih. ya, Ya, makasih Bu. Saya mau tanya begini Bu, kami itu ya boleh dikata meng, Pak me- Karmel ini kan yang di S3UB ya. oh, nje Bu, Iya, iya Bu, Oke, monggo di ya UNY ya. di IB Jakarta Bu. Oh, ya, ya, Iya, sorry. iya, Ya, iya. oke, Jadi silakan. gini Bu, jadi kepada anak-anak bimbingan itu kan ada yang ngangkat studi kasus. Mm-mm, Nah, studi kasusnya itu di salah satu emiten BUMN. mm-mm, Nah, nama proyeknya itu Bambu untuk Kehidupan. Proyeknya di Lampung. Betul mm-mm, kata Ibu, sekitar beberapa desa dan beberapa kelompok target ya Bu ya. Jadi itu mm-mm, semacam boundaries. Nah, mm-mm. emiten ini udah dapat proper emas 3 tahun berturut-turut. Ya, Nah, setelah kami mengikuti seperti yang Ibu arahkan, ngikutin apa tata cara dan perhitungannya itu dari mm-mm, sumber-sumber yang ada, terutama sustainability report mereka, mm-mm, terjadi perbedaan antara hitungan kami tim ini tentang SROI dengan klaimnya mereka. Klaim mereka itu mm-mm, 4,8 Bu ya. mm-mm. Nah, jadi Kalau Bapak ngitungnya ada di Excel-nya, cuman tadi saya nyarinya beda di komputer, jadi mm-mm. agak beda Bu. Beda Nah, jauh kah? iya, karena kekurang lengkapan mungkin data yang Mm-mm, diperoleh dari sustainability. Tapi intinya Bu, bahwa mm-mm. masyarakat itu secara lingkungan hidupnya udaranya lebih bersih karena debu itu tertahan daun bambu. Terus Ya, pendapatan ekonominya itu meningkat meningkat. karena Mm-mm,
karena bisa dibuat tusuk gigi, tusuk sate dan peralatan rumah tangga Ya, dijual gitu Bu ya. ya. Dan yang Mm-mm. kata Ibu tadi aspek gotong royong di komunitas itu terjadi. Ya, Nah, dan seterusnya. Nah, ya. kemudian ya komentar Ibu bagaimana kalau nanti memang ya kami nggak bisa lagi istilah kata mendapat suatu hasil perhitungan yang mendekati Mm-mm. kepada yang mereka klaim itu, apakah suatu studi kasus lebih menekankan ke perubahan daripada komuniti sosial masyarakat yang lebih dipentingkan dalam katakanlah produk hasil dan pembahasannya itu, atau bagaimana Bu arahannya? Pemangku kepentingannya mungkin kurang kali Pak ya. Sudah Hmm, cukup. Kalau yang di kami temukan di sustainability report-nya ya tadi peningkatan kelompok masyarakat kerja yang di beberapa desa dan beberapa kelompok selalu ditingkatkan skillnya, berhasil membuat produknya dan seterusnya. Ya, tapi Pak Karmel ini eh, untuk mendapatkan datanya lewat SR atau survei? SR Bu. Oh, kalau SR Ah. nggak bisa Pak, nggak bisa, Iya nggak iya bisa. Ini betul-betul harus survei, harus iya primary data, iya. nggak bisa jadinya. Jadi kalau dasar atas SR ya nggak lengkap. Iya Pemangku kepentingannya juga jumlahnya berapa kita nggak tahu. iya. Peningkatan pendapatannya juga nggak tahu. Ya pasti, kalau itu pasti berbeda. Jadi harus turun ke lapangan, Pak. Ini nggak bisa, kalaupun ini dibuat misalnya tesis atau skripsi ya, itu Iya. yang dibuat adalah data primer, nggak bisa pakai data dari SR. Iya iya. Ya, Iya gitu Bu. Pak. Ya, Iya. jadi memang pernah kita ikutin semacam talk show lengkapnya juga masih tetap ada selisih Bu atas. Iya, Iya. enggak mungkin. Saya rasa mungkin pemangku kepentingannya kali kurang itu. Gitu ya. Iya Heeh. iya Jadi kan harus rinci ya. iya Terus pemangku kepentingannya itu dibonderikan sampai sebatas mana. Tapi kan iya. banyak. Biasanya kan satu Betul. desa itu misalnya dengan adanya program itu ada peningkatan ekonomi 10 orang. Nah, itu Iya. semuanya harus kita hitung. Mm-mm. Kalau di SR nggak lengkap seperti Nggak itu, Pak. lengkap. Iya betul Bu. Enggak. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ada Ya. satu lagi Bu. Mm-mm. Kalau untuk level emiten yang go public gitu ya Bu, kelas Mm-mm. BUMN, apakah mereka biasanya punya juga semacam aplikasi software untuk menarik data dalam konteks mensupport program dan perhitungan SROI-nya gitu Bu? Mohon arahannya Bu. Iya, kayaknya belum ada ya. Oh Jadi belum ya. memang ada beberapa yang bisa dipakai software, tapi tidak bisa semua. Tetap harus turun ke lapangan. Iya, Mungkin iya. panduan tertentu aja yang bisa, tapi tidak. Karena program itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pemangku kepentingannya pun ya sama ya. Tadi yang saya jelaskan, jembatan A di Kota Malang misalnya, satunya lagi jembatan di Jakarta. Nah, pemangku kepentingannya kan sudah beda, Pak. Nah, Iya. itu sehingga tidak bisa kayaknya agak susah ya kalau pakai software. Mungkin bisa beberapa aja. Iya. Ya, gitu nggih. Baik Ibu, terima Ya, kasih. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Oh, ini ada Ada 5 sudah. pertanyaan Bu di grup Iya. chat, di chatnya dari Pak Rohmat Purnomo. Mm-mm. Ini saya bacain aja Bu. Ya. Ya, bagaimana memastikan validitas hasil perhitungan SROI yang dilakukan oleh pihak ketiga atau self-assessment? Karena ada potensi overclaim sehingga nilainya sangat tinggi. Bagaimana Mm-mm. memastikan bahwa hasil SROI ini dinyatakan valid? Siapa yang berhak memastikan validitas perhitungan SROI yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga atau konsultan atau self-assessment? Ya. Eh, kalau nggak salah itu ada peer review ya namanya ya. Cuman saya nggak tahu ya di Indonesia itu ada apa enggak. Cuman pada saat menghitung SROI itu kan ada analisis sensitivity. Ya, itu adalah analisis untuk memperkuat hasil SROI sebelumnya. Nah, itu yang pertama ya, apakah itu overclaim atau tidak. Kemudian yang kedua itu kalau menurut
yang saya baca dari beberapa artikel itu ada yang namanya peer review itu tadi, semacam assurance kalau melakukan SR, semacam audit kalau melakukan laporan keuangan. Cuma ini hanya peer review aja, apakah benar atau tidak. Cuman saya nggak tahu di Indonesia itu ada nggak lembaga yang melakukan peer review tentang perhitungan SROI. Ya, gitu ya. Oke. Ini ada Terus, pertanyaan lagi Bu dari Pak Mhm. Gede Iwan Setiabudi. Yang pertama, apakah ada contoh-contoh laporan atau kuesioner SROI? Kalau ada bisa dibagikan sehingga bisa menjadi contoh atau panduan. Yang kedua, apa ada metode-metode standar dalam mengukur komponen-komponen SROI? Ya, yang bisa yang sama itu adalah pada saat menentukan scope ya. Menentukan scope sama mengidentifikasi itu memang ada beberapa kuesioner yang dilakukan. Nah, itu mungkin yang hampir sama. Ya, kalau yang lain-lain itu betul-betul harus terjun ke lapangan. Kemudian kalau menghitung sampel itu ada tekniknya sama menghitung kayak statistik itu, sampelnya berapa. Nah, panduannya cuman itu aja sih, panduan yang kuesioner yang ada itu yang menentukan skopnya sama mengidentifikasi pemangku kepentingan itu yang ada. Ya, gitu ya Pak Gede. Ya, baik. Habis Apakah sudah sudah ada? jelas? Masih ada? Ya, apakah sudah jelas Bapak Gede dan Pak Romat atau masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah ya, berarti ya, sudah saya jawab Boleh, semua kelihatannya. mungkin Ibu bertanya. Ya Bu, ada Ya, pertanyaan. silakan Bu Indriayu. Iya, saya izin maaf di oke Ibu. Dari Kalau mana Bu Indri? oh ya, saya dari BPKH, Mm-mm. Ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. ya. Kami kan dalam hal ini melaksanakan kegiatan kemaslahatan gitu ya untuk kegiatan sosial. Nah, Mm-mm. kami bekerja sama dengan beberapa lembaga amil zakat gitu ya, atau mungkin badan amil zakat atau lembaga lainnya begitu untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, untuk perhitungan SROI ini berarti menjadi milik kami kan ya Bu ya, dalam Mm-mm. artian tidak bisa double claim oleh uh, lembaga amil zakat yang juga kita tugaskan begitu ya. Itu mungkin yang mau saya klarifikasi yang pertama. Yang kedua, kalau dari melihat cara perhitungan tadi, kalau ini berarti kita bisa menentukan dari awal sebelum kita memulai program tersebut begitu ya Bu ya. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan benefit dengan nilai SROI sekian, apakah itu dimungkinkan Bu dalam perhitungannya sebelum kita meng-approve suatu proyek misalnya. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Itu dua dulu Bu ya, mungkin nanti saya tambah lagi. Yang kedua dulu saya jawab, karena yang pertama tadi agak putus-putus. Kalau kita untuk menentukan suatu proyek yang ingin ditentukan bahwa SROI-nya harus 4 gitu agak sulit. Ya, nah itu kan forecast ya. Saya belum pernah melakukan untuk yang forecast. Forecast ini yaitu tadi kesulitan dalam menentukan impact-nya. Tetapi ya bisa kita terjun lapangan dulu, kita survei untuk misalnya kita melakukan survei di tahun 2023, kita mendapatkan gambaran impact-nya berapa, kemudian kita present value kan in the future. Jadi berapa tahun ya, kita hitung 5 tahun misalkan. Nah itu baru kelihatan SROI-nya itu. Tapi kalau kita memperkirakan di awalnya dulu supaya jadi SROI-nya 4 gitu agak sulit. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi saya kurang jelas ya. Pertanyaannya seperti ini Bu. Yang pertama, kami kan untuk melaksanakan program itu bekerja sama dengan mitra kemaslahatan kami begitu dalam proyeknya. Misalnya untuk pembangunan
pembangunan masjid begitu ya Bu ya. Kita meminta mitra kemaslahatan dalam hal ini lembaga amil zakat untuk mengerjakan. Nah, Oh perhitungan ya, SROI ini tentu saja menjadi milik kami selaku pemilik iya, program betul. tersebut Bu ya. Jadi tidak Ya, dapat diklaim oleh mitra begitu ya Bu ya. enggak. Cuman Baik. untuk mitranya tadi, kalau memang mengeluarkan uang, ya, maka itu harus dihitung sebagai input ya, sebagai investasi. Ya. Atau Baik kalau ya. mereka misalnya kerjasama gotong royong, itu juga harus diperhitungkan bagian dari investasi. Ya, Kalau ya. ke mereka kan kita sudah berikan dana manajemen fee begitu Bu untuk Oh ya, menjadi ya kegiatannya. sudah, Berarti itu tidak masuk. tidak Ya, seluruhnya ke BPKH begitu ya Bu ya. ya, enggak. Maksud saya Eh, itu harus ditambahkan di investasinya, manajemen fee-nya tadi itu loh. Oke, investasi ya Bu. Iya, Baik. Bu, ya, mungkin gitu terakhir ya. ini saya tadi pertanyaannya biar saya lebih jelas ya Bu. Kan tadi Ibu menjelaskan bahwa SROI ini kan berarti semakin lama akan meningkat begitu ya Bu ya. Jadi ini Iya, akumulatif dalam kan program kami itu kan programnya tahunan Bu. Kemudian jadi penilaian SROI ini bisa kita hitung dari pertama kali program itu ada sampai dengan saat ini kita akumulatifkan gitu ya. Jadi setiap tahun nilainya meningkat gitu Bu. Atau Eh, seperti apa Bu? ya, maksud saya kalau program itu sudah berjalan lama, misalnya tadi tahun 2013 ya, kemudian kita menghitungnya di tahun 2023, ini pasti SROI-nya tinggi karena eh, impact-nya banyak ini. Maksud saya, jadi kalau dihitung per tahun ya bisa aja, cuma mulai program itu sudah mengalami perubahan, masyarakat sekitarnya sudah memperoleh manfaat gitu. Jadi 2013 dibangun, kemudian manfaat yang diperoleh masyarakat itu 2014. Maka kita bisa menghitung di 2014, 2015 mau dihitung boleh, jadi terus itu sampai tahun sekarang yang apa itu yang kita dapatkan. Nah, itu biasanya SROI-nya akan meningkat. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya, baik. Jadi biasanya itu hitungannya 1 tahun atau akumulatif, Bu, selama kegiatan Di present tersebut value berlangsung. kan selama berapa tahun. Jadi kalau misalnya 2019 kita menghitung di tahun 2021, maka ini tadi dijumlahkan semua 2019 sampai 2021 sehingga kita dapat SROI di tahun 2021. Oh, ya, begitu ya. Jadi memang setelah Ya, ini memang apa namanya melihat sampai dengan saat ini begitu ya, Bu iya, ya, betul, dari betul. program tersebut kita berikan begitu ya, Bu ya. Iya, ya. Jadi kalau Baik. investasinya semakin besar, itu semakin sulit untuk menghitung SROI karena kita harus mendapatkan pemangku kepentingan yang banyak. Kalau nggak gitu hasilnya negatif nanti, kurang dari satu. Jadi kalau begitu setiap tahun SROI ini seharusnya meningkat ya, Bu. Seharusnya. Nah, Eh, Pada akhirnya nanti nilai akumulatif per kegiatan atau per seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tersebut biasanya penyajiannya. biasanya dihitungnya setelah tahu, misalnya programnya itu tadi, programnya 2013, kita baru bisa menghitung kelihatan dampaknya itu di 2015. Kalau 2014 kelihatannya masih belum terbentuk ya, sedikit sekali. Kalau sudah lewat dari 3 tahun, itu akan mudah mendapatkan impact dari para pemangku kepentingan. Ya, Baik, Bu. gitu Terima ya. kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak Alister, apa kabar, Pak? Baik, Prof. Oh ya. Wait, ini ada mahasiswa saya Baik, juga, Dani. Apa kabar, Dani, Dani? silakan. Ya, ada lagi yang mau ditanya Pak Martin, apa kabar? Oh, ini banyak yang kenal kebetulan saya. Pak Dani Alhamdulillah baik, masih Prof. tidak terdengar. Baik, Alhamdulillah. Pak Martin, baik. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Alhamdulillah.
Ini kalau terdengar masih tetap bingung, Bro. Oh, siapa? Masih bingung. Ya, memang kalau apa itu kalau kita belajar tentang SROI, kita membaca artikelnya, membaca itu sambil praktek. Kalau nggak praktek susah. Ya, ya. Dani mau tanya ada? Ya, izin bertanya, Bu. Halo. Kebetulan kemarin setelah tugas belajar, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tesis yang temanya tentang SROI, Bu ya. Ya. Saat itu ada beberapa pertanyaan dari pimpinan dan penanggung jawab kegiatan, yaitu berkaitan dengan apabila suatu infrastruktur dalam hal ini penataan kawasan pariwisata itu dampak ekonominya dirasakan oleh Pemda pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan retribusi pendapatan asli daerah. Apakah nilai dari penghasilan yang diterima oleh Pemda tersebut dapat juga kita akui sebagai dampak ekonomi yang diterima oleh atau sebagai akibat dari infrastruktur yang telah diinvestasikan dari APBN seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah untuk menghitung present value itu bergantung dengan donor atau sumber pembiayaannya? Misalnya, jika suatu infrastruktur dibiayai oleh Bank Dunia, apakah untuk menghitung present value-nya itu kita menggunakan persentase bunga komersial atau tetap menggunakan persentase tertentu, misalnya dengan menggunakan social discount rate seperti Diskonto, itu? ya. Ya. Pakai sosial. Kalau SROI harus pakai sosial. Walaupun pembiayaannya menggunakan misalnya dana Bank Dunia yang sifatnya komersial gitu, Bu, yang ada Ya bunga nggak apa-apa, pembiayaan. tapi kan itu tujuannya memang kan untuk sosial, jadi sosial diskonto yang harus dihitung. Kemudian kalau Pemda tadi kayaknya nggak masuk ya, bukan pemangku kepentingan karena dia digaji dari pemerintah toh. Iya, Ya, Bu. Jadi kecuali nilai retribusi yang diterima Pemda itu tidak menambah nilai pengembalian ekonomi gitu, Bu ya? oh bisa retribusi bisa, Iya, bisa, iya, Bu. bisa. Itu adalah impact-nya retribusi dari masyarakat ya, Iya, Bu. ya Tadi kita bisa. tentang kawasan pariwisata, dengan ditatanya kawasan pariwisata itu meningkat Ya, distribusi oleh Pemda. ya bisa itu masuk impact gitu. Kemudian ini, Bu, untuk menentukan berapa lama masa manfaat dari suatu infrastruktur tersebut, kita panduannya dari mana, Bu ya? Misalnya Oh ya, kalau dari untuk ahlinya, drop off misalnya, ya. iya, Bu, untuk masa Ya, manfaatnya itu ya, apakah jadi nanti kalau cuman kalau itu mungkin kita pakai patokan pajak bisa atau patokan dari kebijakan akuntansi aja. Misalnya kayak gedung, biasanya kan umurnya 20 tahun. Kalau setara mesin, kendaraan itu adalah 5 tahun. Yang menggunakan itu aja. Nggak apa-apa, pokoknya jelas gitu loh. Jadi kita harus menjelaskan bahwa prosentase untuk drop off itu menggunakan undang-undang bla 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 atau regulasi atau kebijakan akuntansi ini. Semuanya harus jelas supaya tidak over the claim tadi. Gitu ya. Ya. Bu, Ya. kemudian kalau misalnya kita melakukan perhitungan SROI di tengah-tengah, misalnya masa manfaat dari suatu proyek tadi 10 tahun, tapi kita melakukan perhitungannya di tahun kelima, apakah menggunakan kombinasi dari metode proyektif dan evaluatif atau sebaiknya seperti apa ya, Bu? Sebetulnya sih hanya evaluatif ya. Jadi kalau yang sampai tahun ke depan itu kadang memang ada permintaan coba sih diproyeksikan sampai tahun ke-10. Nah, itu memang kita present value kan. Ya, memang biasanya SROI-nya memang lebih besar. Cuman biasanya itu yang dihitung itu adalah manfaat dari tahun ke-1 sampai ke-5. Ya, cuman kalau kita present value kan dengan dasar di tahun kelima tadi, ya nggak apa-apa sih, akan muncul berapakah nilai dari SROI di masa yang akan datang, perkiraan aja. Ya, gitu ya. Baik, Bu, terima kasih Ya, banyak, Bu. ya, sukses Dani. Terima kasih, Bu. Ya, yang lain? Sudah? Oh, bagaimana cara melihat benefit per tahun yang telah lalu yang sifatnya non-moneter? Tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi benefitnya ya harus dilihat apa itu? Apa yang dihasilkan dari proyek itu, program itu.
Gitu Ini ya. ada pertanyaan lagi Bu di atasnya dari Ibu Fibriani. Mm-mm. Apakah SROI hanya digunakan untuk menilai per kegiatan CSR atau bisa digunakan untuk beberapa kegiatan sekaligus? Oh, untuk setiap perhitungan SROI itu satu program. Jadi nggak bisa ya program-programnya itu di tahun yang sama itu ada 4 misalnya. Kita hitung berbarengan ya nggak bisa. Ya, pemangku kepentingannya beda, manfaatnya juga beda. Ya, saya katakan tadi, kita mempunyai program membangun 2 jembatan, satu di Surabaya, satu di Malang. Nah, pemangku kepentingannya beda. Jadi nggak bisa kita hitung berbarengan begitu. Gitu ya? Ya, sudah? Ada lagi? Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ya, terima sama-sama Bu Fibriani. Baik, sepertinya sudah cukup ya Ibu Erwin. Ya, Ya, makasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. ya baik. Terima kasih Ibu Erwin untuk sharing dan penjelasannya. Ya, Ilmu dan insight baru untuk kita semua. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu, materi presentasi hari ini dan sertifikat akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Erwin, terima kasih juga ya, Bapak Ibu sama-sama. peserta hari ini. Ades, Terima sama-sama kasih Bu Ades. Prof. Ya, Sehat. sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai Terima kasih, bertemu di acara sama-sama. expo selanjutnya. Terima kasih Bu. Saya leave ya, Selamat sore. Terima kasih. Sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih.